Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Sharing on Me. Hari ini kita akan membahas soal tentang aritmatika dan geometri. Semoga bermanfaat. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 2n. Beda deret tersebut adalah, baiklah, sebelum kita mengetahui jawabannya, kita harus tahu dulu nih, deret aritmatika itu apa. Jadi, deret aritmatika itu adalah jumlah suku-suku. Berarti, kalau deret itu jumlah ya teman-teman. Jumlah suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Nah, sekarang barisan aritmatika itu apa? Barisan aritmatika itu barisan angka-angka yang memiliki selisih yang tetap. Nah, selisih yang tetap ini disebut dengan beda. Nah, apa rumusnya? Kalau untuk deret itu kan jumlah, jadi lambangnya adalah S. Sedangkan kalau untuk barisan, ini yang ditanya nanti pasti suku. Jadi lambangnya adalah U. Nah, sekarang misalnya ada barisan aritmatika U1, U2, U3, U4, U5. Misalnya angkanya 3, 5, 7, 9, 11. Nah, selisihnya kan sama-sama 2 ini. 2, 2. Selisihnya selalu sama 2. Ini yang disebut dengan beda. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang apa itu S1, S2, S3, dan S4? S1 itu tadi, kalau S itu berarti jumlah ya. Kalau soalnya misalnya jumlah, berarti itu yang dimaksud dia adalah S. Sedangkan kalau suku itu berarti U. Nah, kalau S1 itu artinya U1 sama dengan U1. Kalau S2 itu kan jumlah suku-suku, berarti jumlah suku U1 dan U2. Kalau S3 berarti jumlah suku U1, U2 ditambah U3. Kalau S10 juga gitu ya teman-teman. Itu jumlah 10 angka-angkanya. Berarti U1, U2, U3 ditambah sampai U10, itu disebut dengan S10. Nah, sekarang yang ditanya dari soalnya adalah beda. Nah, kita cari dulu. Di sini udah dikasih tahu. Sn-nya sudah ditetapkan, soalnya adalah N2 ditambah 2N. Tadi kita ketahui bahwa S1 itu sama dengan U1, berarti U1 sama dengan S1. Nah, S1-nya di soal adalah N2 ditambah 2N. Terserah yang pembuat soal mau buat apa ya teman-teman. Nah, kita mulai saja dari angka terkecil, yaitu 1. Berarti kita masukin N-nya 1, jadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 sama dengan 3. Berarti didapatkan U1-nya adalah 3. Nah, kita cari U2-nya. Nah, S2 itu kan U1 ditambah U2. Berarti kita masukin angka kedua. Tadi kan angka 1 kita coba-coba ya, coba-coba aja. Kalau soalnya cuma huruf-huruf ini, kita coba-coba dengan angka-angka. S2 kita coba angka 2, kita masukin ke soal yang tadi kan N2 tambah 2N, berarti 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 sama dengan 8. Sedangkan S2 adalah U1 ditambah U2. U1-nya tadi kita udah tahu adalah 3 ya, ini teman-teman. Berarti berapakah U2? Nah, U2 adalah 8 dikurang 3 sama dengan 5. Nah, kita udah tahu nih, U1-nya 3, U2-nya 5. Berarti kan yang ditanya beda. Beda itu kan tadi selisih yang tetap. U1 3, U2 5. Berarti selisihnya berapa teman-teman? 2. Nah, kita misalnya kurang yakin nih, bener nggak ya 2? Coba aja kita cari U3-nya. Nih, U3, S3 berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. S3 kita masukin angka 3. 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 yang ini tadi di soalnya. Sama dengan 15. U1 kita tahu 3, U2 5. Berapakah U3? 3 tambah 5 kan 8 nih. Ini udah ada 15. Berarti U3-nya 15 dikurang 8 sama dengan 7 nih. Udah membentuk sebuah barisan nih. 3, 5, 7. Barisan aritmatika. Jadi selisihnya sama-sama 2 semuanya. Berarti jawabannya yang benar adalah B, 2.
Soal nomor 2, dari deret aritmatika diketahui suku tengah 32. Jika jumlah n suku pertama deret itu 672, banyak deret suku itu adalah, ini kan yang diketahui itu suku tengah. Suku, kalau suku U, kalau jumlah S. Kalau banyak deret yang ditanya berarti n-nya berapa, itu yang ditanya. N-nya berapa. Nah, sekarang kita tahu dulu rumus suku tengah itu apa. UT. UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. N ini berarti suku, kan suku. N ini suku yang tidak ketahui berapa jumlahnya. Nah, kalau deret aritmatika yang tadi ya teman-teman, jumlah suku-suku. Terus, jadi soalnya ini ada suku-suku, misalnya ada U1, U2, U3 sampai UN. UN itu U kesekian. Nah, nilai tengahnya itu adalah 32. Nah, sekarang kita masukin ke dalam rumus 32 sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Terus disederhanakan, 32 dikali 2 sama dengan 64, berarti A ditambah UN sama dengan 64. Kita tahu satu lagi jumlah sukunya. Jumlah suku deret ini. Nah, rumus jumlah suku deret aritmatika kan ini nih. Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. B itu beda ya teman-teman. Jadi kita masukin aja rumusnya. Sn sama dengan N per 2 di dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Disederhanain bisa menjadi N per 2 di dalam kurung A ditambah UN. Kenapa Kak bisa A ditambah UN? Karena kita lihat ini, coba lihat ya. Ini 2A ditambah N kurang 1. Kita ingat rumus barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1. Ya udah, berarti kalau A ditambah N kurang 1 kali B sama dengan UN. Karena ini 2A, jadi sisa 1A gitu. Nah, kita udah tahu tadi SN-nya. Kan kenapa S masih N? Karena kan di sini cuma tahu jumlah N. Karena N-nya yang ditanya. Jumlahnya adalah 672. N per 2A tambah UN. Tadi kita udah tahu ini 64. Berarti 64 bagi 2 sama dengan 32N. N sama dengan 672 dibagi 32 sama dengan 21. C jawabannya ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3. Suatu deret aritmatika lagi nih, diketahui jumlah 5 suku pertama. Jumlah, kalau jumlah apa berarti? S ya. Adalah 35 dan jumlah 4 suku pertama adalah 24. Yang ditanya suku ke-11. Berarti kalau suku yang ditanya adalah U11. Nah, sekarang kalau deret aritmatika teman-teman udah tahu ya, kalau rumus jumlah yang ditanya jumlah ini rumusnya. Kalau suku ini rumusnya. Oke. Sekarang kita masukin jumlah 5 suku. Berarti S5 ya nih. Rumus ini kita jadiin S5 sama dengan 5, kan karena N-nya yang kelima 5 dibagi 2 di dalam kurung 2A ditambah N kurang 1, berarti 5 kurang 1 dikali B. Kemudian S5 sama dengan 5 per 2, 2A 5 kurang 1 kan 4, 4B. Dicoret ini, tring. Nah, jadilah S5 sama dengan 5A ditambah 10B. Di soal udah diketahui bahwa nilai S5-nya adalah 35. Berarti persamaannya 35 sama dengan 5A ditambah 10B. Nah, soal yang kedua ada clue-nya lagi. S4 nih. Jumlah 4 suku. Sama kayak tadi, tinggal masukin rumus ini. 4 per 2 dalam kurung 2A ditambah 4 kurang 1B. Sederhananya menjadi 24 sama dengan 4A ditambah 6B. Nah, udah dapat nih, ini persamaan 1. Ini persamaan 2. Untuk menemukan nilai A dan B, kan karena untuk mencari suku kan kita membutuhkan nilai A dan B. Jadi kita harus mensubstitusi. Jadi 5A ditambah 10B sama dengan 35. 4A
ditambah 6B sama dengan 24. Ini bisa disederhanain menjadi, ini sama-sama dibagi 5, ini sama-sama dibagi 2. Jadi A ditambah 2B sama dengan 7, 2A ditambah 3B sama dengan 12. Kemudian untuk disubstitusi, yang ini dikali 2, yang ini dikali 1. Kenapa? Ya, cara substitusi Kak, ingat pelajaran waktu SMP. Berarti kali 2, 2A ditambah 4B sama dengan 14. Kemudian 2A ditambah 3B sama dengan 12. Kurang ya, biar ada yang hilang. 4 kurang 3, 1. Jadi B. 14 kurang 12 berarti 2. Berarti nilai B-nya adalah 2. Kita udah tahu nih nilai B 2 nih. Ini nilai B-nya 2. Berapakah nilai A? Nih, 2 kali 2 kan 4. A tambah 4 sama dengan 7. Berarti nilai A-nya adalah 3. Kita udah dapat nilai B dan A. Baru kita masuki ke rumus U. Tadi yang ditanya adalah U11. Berarti U11 rumusnya kan ini. A ditambah N kurang 1 kali B. Berarti A-nya 3. Nih, masukin. A-nya 3 ditambah N-nya 11 soal dikurang 1 dikali beda. Bedanya kan 2. Berarti 3 ditambah 11 kurang 1, 10 kali 2, 20. Berarti U11-nya adalah 23. Jadi jawabannya adalah A. Soal keempat, suatu barisan geometri. Nah, ini geometri. Kalau tadi aritmatika, diketahui suku ke-7. Suku berarti U. Dan ke-7 berturut-turut adalah 1 dan 16. Maka jumlah 6 suku pertama. S ya, kalau jumlah S. Nah, apa itu barisan geometri? Kalau barisan aritmatika, itu selisihnya selalu sama dan disebut beda. Misalnya dia ada selisih 3, 5, 7, 9, 5 kurang 3, 2, 7 kurang 5, 2, 9 kurang 7, 2. Kalau geometri itu selisihnya hasil bagi, jadi disebut bukan beda, tapi disebut rasio. Misalnya contohnya U1, U2, U3-nya 3, 9, 27. Nah, ini kan kalau dibagi sama-sama dibagi 3. Rasionya berarti 3. Itu yang disebut dengan geometri. Kalau deret geometri rumusnya sama, jumlah-jumlah suku. Bedanya kalau deret aritmatika, jumlah sukunya dari barisan aritmatika, yaitu barisan yang memiliki selisih yang sama tetap. Sedangkan deret geometri jumlah suku-suku dari barisan geometri. Barisan geometri adalah suku yang dibagi dan memiliki rasio. Itu bedanya. Nah, sekarang diketahui dari soal U3-nya adalah 1 nih. U7-nya 16. Kita masuki U3 dulu 1. Rumus barisan geometri ini UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. A kali R. N-nya kita udah tahu nih 3. Berarti 3 dikurang 1. Jadi 1 sama dengan A kali R kuadrat. A sama dengan 1 dibagi R kuadrat. Simpan dulu ya, belum ketemu angka yang pasti. Terus U7 sama, kita masukin juga. U7 tadi kan 16 nih, kita masukin A dikali R pangkat 7 karena dia U7 dikurang 1. Jadi sama dengan 16 sama dengan A dikali R pangkat 6. 7 kurang 1 kan 6. Kemudian 16 sama dengan 1/R. Kenapa? 1/R kuadrat. Karena kita sudah tahu nilai A tadi adalah 1/R kuadrat dikali R pangkat 6. 1/R kuadrat dikali R pangkat 6. Kalau per ya dikali seperti ini, itu jadinya dikurang pangkatnya. Jadi R-nya jadi R pangkat 4. Sama dengan 16. R sama ini R-nya 2 ya. Karena akar 4 dari 16 adalah 2. Kita udah tahu nih R-nya 2, berarti A-nya kita masukin ke sini. A tadi kan 1/R kuadrat, berarti A 1/2 kuadrat. A sama dengan 1/4. Selanjutnya, baru kita masuk ke rumus. Yang ditanyakan jumlah 6 suku pertama. Baru masuk rumus yang ini. Nih.
Kalau dia R-nya lebih dari 1, rasionya lebih dari 1, kita pakai rumus yang ini. Kalau R-nya kurang dari 1, kita pakai rumus yang ini. Nah, sekarang R-nya lebih dari 1, maka rumusnya adalah A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Kita masukin A-nya tadi berapa nih? Ini ya, 1/4 dikali 2. R-nya kan 2 pangkat N. N-nya yang ditanya di soal adalah jumlah 6. Berarti N-nya adalah 6. 6 dikurang 1 dibagi R dikurang 1. R-nya kan 2 kurang 1 berarti 1. Nah, 1/4, 2 pangkat 6 kan 64 dikurang 1 sama dengan 1/4 dikali 63. Hasilnya 15,75. Dibulatin menjadi 16. Jadi jawabannya adalah A, 16. Soal kelima. Suatu keluarga mempunyai 6 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan aritmatika nih teman-teman. Ingat-ingat rumus barisan aritmatika apa? Jika usia anak ketiga, berarti ini U3 adalah 7 dan anak kelima adalah 12, maka jumlah berarti S yang ditanya. Usia 6 anak tersebut adalah baris aritmatika yang tadi ya, yang ini. Bedain dengan geometri. Kalau deretnya yang ini, kalau S-nya. Nah, U3 diketahui adalah 7. Berarti kita masukin ke rumus. Rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. U-nya adalah 7. A-nya belum tahu nih. N-nya kan 3 kurang 1 kali B. Jadi 7 sama dengan A ditambah 3 kurang 1, 2B. Dapat persamaan 1. Yang kedua, U5-nya 12. Sama, kita pakai rumus ini juga, dapatnya A ditambah 4B. Tuh, udah dapat 2 persamaan. Ini kita sederhanain. A ditambah 2B kan 7. A ditambah 4B sama dengan 12. Jadi kita coret, karena sudah ada, nggak perlu dikali-kali. 2 dikurang 4 sama dengan min 2B. 7 dikurang 12 sama dengan min 5. Jadi B sama dengan 5. Min 5 bagi min 2 adalah 2,5. Nih, kita udah tahu nih nilai B. Tinggal cari nilai A. Kita masukin lagi ke sini nih. 2 kali 2,5 kan 5. 5 tambah A sama dengan 7. Berapakah A? Berarti A-nya adalah 7 kurang 5 kan? Berarti 2. Kita udah dapat nilai A, udah dapat nilai B. Yang ditanya adalah jumlah usia 6. Ya udah tinggal masukin ke rumus yang ini. Kalau rumus S-nya kan A udah ada, B udah ada, udah masukin. Nih, jadi S6-nya kan setengah N, berarti N-nya 6. 6 dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya kan 2 kali 2 ditambah N kurang 1 dikali B-nya kan 2,5. Udah deh, 6 dibagi 2, 6 kurang 1 kali 5, 5 kali 2,5, 12,5 tambah 4 sama dengan 16,5. 16,5 dibagi 2 dikali 6 adalah 49,5. Jadi jawabannya adalah C, 49,5. Oke, cukup sekian penjelasan aritmatika dan geometri. Untuk aritmatika dan geometri cukup sulit, jadi harus rajin-rajin latihan. Rumusnya cuma cukup 4 itu aja. Aritmatika 2, ada barisan dan deret. Geometri ada 2, barisan dan deret. Nah, nanti di soal tinggal pengaplikasian saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.